Guys, podcast kali ini kita akan memanggil woman fighter yang lain ya, yaitu Bu Yuni. Ya, beliau ini itu seorang PRT. Ya, memang gini guys, kebanyakan dari kita itu kan pasti memandang sebelah mata, memandang rendah PRT. Tapi jangan lupa, mereka juga manusia loh. Ya, tapi mereka ini itu pasti sering dipandang rendah, sering dinomorduakan, ya. Tapi meskipun seperti itu, tanpa ada PRT, kita pasti nggak bisa berkarya di tempat lain. Kita pasti sibuk di rumah saja. Nah, please tolong kita hargai mereka. Dengan salah satu caranya adalah kita dengerin dulu dari seginya Bu Yuni, yang dia maju ke caleg juga dari Partai Buruh. Nah, kita dengar background dan kisah dari Bu Yuni. Jadi Bu Yuni apa sekarang lagi jadi asisten rumah tangga, begitu ya, betul ya? PRT, pekerja rumah tangga. Kita mengkampanyekan dengan panggilan pekerja rumah tangga Bekerja rumah gitu. tangga Jadi itu artinya bagaimana? Kerja di mana, Bu? eh, PRT, PRT pekerja rumah tangga itu ya kalau orang kan pada bilangnya itu kan ART, asisten Ya, rumah tangga gitu tangga. kan. Tapi kan kita ini berorganisasi di jaringan RT pekerja rumah tangga. Nah, kita Oh, mengkampanyekan untuk kita kan ada undang-undang yang dimana kita minta diakuin kalau kita ini sebagai pekerja sama seperti pekerja lainnya gitu, seperti oh, pekerja-pekerja keren, lain. keren ya. Kenapa kita bilang karena ini kita pekerja ya? Karena kita mempunyai tiga unsur kerja sama seperti pekerja lain. Adanya upah, pemberi kerja, adanya kerjaan, beban kerja, seperti itu. Wah, Kayak gitu. iya, iya, iya. Itu, Harus ya silakan, Bu. disosial, Udah. ya memang harus disosialisasiin si apa Pak Pak Oki apa panggil Oka, Pak Oka. iya. Uh, Mas. Oh, iya, iya, iya. Jadi, awalnya ini gerakan pekerja rumah tangga, apa namanya, ada ini tuh awalnya idenya muncul dari siapa, Bu Yuni? Jadi gini, saya juga masuk di jaringan pekerja rumah tangga PRT ini di tahun 2014. Sebelumnya dibangun di 2013. Jadi ada Jala PRT itu jaringan advokasi pekerja rumah tangga, dia yang mengadvokasi para pekerja rumah tangga gitu. Dan koordinator kita Mbak Lita Anggraini. Nah, Oke. Jala PRT ini udah terbangun dari tahun 2004 sih gitu. Jadi memang beliau ini yang apa namanya eh, salah satu orang yang mau peduli dengan kondisi pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia itu yang menurut beliau itu saat itu banyak banget kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga. Nah, di tahun 2013 ada kasus kawan gitu yang tidak menerima apa haknya gitu sebagai pekerja. Dia terus disuruh searching kalau nggak salah itu di apa di media gitu siapa yang bisa bantu dan dia diarahkan ke Jala PRT. Nah, Jala PRT itu mengadvokasi kawan kita ini sebagai pekerja yang waktu itu dia tidak mendapatkan haknya yaitu upah upahnya dia yang tadinya tidak mau dibayar oleh majikan. Nah, di situ diadvokasi oleh Jala dan akhirnya berhasil. Di situ Jala PRT selaku koordinator kita Mbak Lita Anggra ini itu mengumpulkan kawan PRT saat itu ada di daerah Fatmawati. Bagaimana caranya supaya pekerja rumah tangga yang ada di Jakarta ini bisa kumpul, bisa sharing gitu ya. Kayak gitu Pak gitu. Jadi Oke. saat itu 2013 ya dari 10 orang, 12 orang, 100 orang dan sekarang udah 5.000 orang pekerja rumah tangga yang bergabung di Jala PRT. Nah, Hmm. Jala PRT ini punya serikat pekerja, menaungi serikat pekerja yang ada di Jakarta kayak kayak ini ada di SPRT Sapulidi, terus ada yang di Semarang, ada yang di Jogja, ada yang di Makassar, ada yang di apa Sulawesi gitu.
Itu semuanya naungan dari Jala PRT gitu. Oh, oke oke. Jadi si Jala PRT ini itu pertama kali di tahun 2013 yang didirikan adalah Bulita 14. Anjani. 2014. Iya, Bulita Anjani. 2004. Iya, Bulita Anggraini. Andrani. Andraini. Anggraini. Oke, Andraini. Sorry sorry sorry. Ini dulu Ya, juga beliau. Bulita ini juga seorang PRT juga. Enggak, dia bukan, Pak. Justru kita kawan-kawan PRT itu salut sama dedikasi dia karena dari mudanya itu beliaulah yang mengupayakan untuk kita membantu para pekerja rumah tangga. Jadi kita bisa yang namanya kita advokasi, kita orasi, kita belajar gitu. Jadi kita dikasih wawasan, kita tahu adanya hak kerja layak, kita tahu adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, itu dari beliau karena kita bergabung di Jala PRT. Nah, Jala PRT ini kan naungannya ada serikat pekerjanya. Nah, aku di Serikat Pekerja Rumah Tangga SPRT Sapulidi gitu, yang Oh, ada di Jakarta gitu. Jadi aku juga salah satu pengurusnya. oh Kayak gitu. gitu. Ya, ya. Tapi sorry, saya mau tanya lagi. Jadi profesi dari Bulita Anggraini ini apa? Dia bukan PRT. Oke, Dia apa? eh Saya. ya yang kita tahu itu dia sebagai aktivis ya kalau sekarang ya Aktivis. gitu. Dan Hmm. dia berjejaring dengan jaringan apa namanya kawan-kawan di jaring lainnya gitu. Oh, Jadi saya kira sih menurut Bu Lita ini dia juga seorang backgroundnya PRT awalnya, tapi ternyata kita, bukan ya. Pan, Ternyata dia justru ini, kita salut sama beliau gitu. Dia yang oh, benar-benar mendedikasikan hidupnya buat PRT. Ibaratnya oh, hartanya pun dia dedikasikan buat kita ngebangun serikat pekerja itu kan harus dengan biaya yang mahal dan banyak betul. ya. Dan itu dia apa biaya pribadi dia sendiri dan bagaimana caranya dia untuk apa namanya supaya serikat ini berjalan gitu loh. Terus Oke. pokoknya dia yang mencari dana itu dia gitu. Jadi dia benar-benar buat kita itu ya apa orang yang benar-benar peduli sama pekerja rumah tangga Oke. di saat negara ini nggak ikut andil gitu dari Hmm. beliau gitu dan kita bisa seperti ini ya karena beliau juga Hmm, gitu. oke. Nah, kalau Bu Yuni sendiri, ini mulai kapan menjadi profesi PRT-nya mulai kapan? Saya udah 12 tahun lebih sih dari tahun 2010 kalau nggak salah. 2010. Oke. Di Ya, mana Pak awalnya? Di Jakarta. di Jakarta aja gitu. Jadi Hmm, ya apa namanya pindah-pindah gitu sih gitu. Jadi oke. kalau udah pindah gitu aja. Oh, oke. 2010 ini di Jakarta, terus kemudian masuk ke Jala PRT-nya. Kalau Bu Yuni sendiri mulai kapan? Masuk ke Jala PT itu tadi aku tahun 2014. Oh, 2014. Jadi aku dikenalin sama temen yang seprofesi sama PRT gitu. Terus aku dikenalin, nah aku masuk di Jala PRT. Nah, kebetulan tepatnya aku masuk di serikat pekerjanya ya, di serikat Ya. pekerja rumah tangga SPRT Sapulidi. Jadi nama serikat aku Hmm. SPRT Sapulidi yang dinaungi Jala PRT. Gitu. Oh, jadi organisasi sayapnya begitu maksudnya ya? SP. Ya, Oh, heeh. Bu Jadi Yuni sebagai Jala apa PRT di Sapulidi itu? aku salah satu anggota dan pengurus yang aktif sih gitu. Jadi aku bagian media kampanye juga. Kadang aku apa pengorganisasian gitu, ngikut kawan-kawan untuk merekrut gitu. Atau waktu itu aku juga pernah apa mendampingi kawan-kawan yang berkasus juga gitu. Jadi paralegal di Serikat Sapulidi gitu. Hmm, oke. Tapi kalau Bu Yuni sendiri pernah punya problem nggak dengan atasan atau majikannya? Banyak Oh, kasusnya. punya. Jadi ya ya kalau kasus apa kekerasan diskriminasi saya udah pernah alamin semuanya gitu ya. Seperti apa? Maksudnya Ya, yang dialami diskriminasi seperti apa yang Ibu alami? ya pernah apa namanya dituduh mencuri gitu pernah, terus apa dipotong upah pernah, terus membantu kawan bukan membantu kawan ya gitu. Maksudnya ada kawan yang apa namanya yang nggak betah kerja karena ada diskriminasi di situ. Nah, di situ saya dikeluarin juga gitu. Terus Oh, karena
Kalau sebelum berorganisasi sih ya kasus tuh banyak gitu kan yang karena 5 menit nggak masuk kerja karena ada kerjaan di tempat lain itu langsung di PHK. Itu pernah, tapi waktu itu aku belum berorganisasi gitu. Jadi ya walaupun sudah berorganisasi ada aja sih ya Mas kasus Ya, untuk apa pernah juga mendapatkan pelecehan seksual gitu. Cuman aku nggak pernah mendapatkan kekerasan fisik ya. Kalau psikis ibaratnya psikis itu ya aku juga pernah ngalamin gitu. Jadi dengan kata lain ya eh, besar besar lah gitu. Aku mendapatkan banyak kekerasan dan diskriminasi gitu. Makanya kenapa aku ikut organisasi karena aku pikir ini penting gitu. hmm, Gitu. oke oke. Tadi Ibu bilang sempat mengalami kekerasan seksual, betul? Mm, Oke, iya, kekerasan seperti apa yang Ibu alami pada saat itu? pelecehan aja gitu. Jadi memang kan kita bekerja gitu kan di lingkup pekerja yang apa tertutup ya gitu. Jadi waktu itu pernah ada engineering apa eh aku disuruh sama majikan waktu itu aku belum belum berorganisasi kalau nggak Ya, salah. Jadi eh, aku suruh dia untuk bersihin apa ya ada kebocoran gitu. Nah karena itu oke, masih pagi, nah dia bilang itu katanya anak buahnya belum ada, jadi saya yang ke situ. Nah waktu itu kan belum belum paham ya gitu ya, berapa gitu, aku nggak ngerti gitu lupa itu. Nah terus aku bingungnya kok ini orang masuk tapi kok sepatunya itu dimasukin gitu. Dia cuma alasan ini sepatu saya masukin ya Bu, soalnya nggak enak kelihatan dari CCTV. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Aku cuma hmm, seperti itu doang. Nah tapi oke, pas apa namanya dia ngecek biasa normal gitu ya, dia dia nanya mbaknya kerja di sini baru baru Pak gitu, namanya siapa ya, saya kasih tahu nama saya gitu. ya, Terus waktu itu saya kalau nggak salah ada di lantai 5 ya gitu, dan kebetulan majikan itu juga lagi pergi gitu kan. hmm, Karena kan biasa kalau misalnya aku bawa kunci, jadi majikan ada pun nggak ada, aku tetap cleaning gitu, bersihin rumah gitu kan. Nah tapi kok pas beberapa menit obrolannya itu udah nggak wajar karena dia nanya pribadi oke. saya gitu. Terus apa namanya eh, tiba-tiba tuh meluk dari belakang Oh gitu ya, loh. Nah mana kan ini saya posisi di mana? kaget, saya lagi di ini di apa di deket ruang meja makan dan itu tuh lagi ngobrol terus kalau nggak salah udah lama sih waktu itu kayaknya saya mau ambil barang apa lap gitu maksud aku Oh, biar dia ngerjain biar saya ngerjain kerjaan yang lain. saya gitu Ya, oke. kan. Tapi kok saya dipeluk terus saya bilang gini oh maaf Pak ini apa ya maksudnya gitu. Nah saya kan badannya kecil, nah dia Ya, badannya gede gitu. Waktu itu juga saya masih kayaknya masih baru kerja sekitar 2 tahun gitu dah, belum ngerti banget gitu. Terus oh nggak apa-apa Mbak Yuni kata dia gitu. Maaf ya gitu karena saya nggak tahan loh, nggak tahan apa ya. Saya kan bingung gitu kan, wah ini nggak beres aku bilang gitu. oh, Udah itu sama dia pintu tuh dikunci dan nggak, oh, karena di apartemen jadi tuh nggak ada pintu belakang gitu kan. Dan ya, kebetulan apartemennya modelnya adanya pintu depan doang, pintu dapurnya hmm, nggak ada kan, biasanya memang ada kan karena ya. itu modelnya kecil Jadi gitu loh. rumahnya nih, sorry, saya mau, ini rumahnya di apartemen ya? Ya di apartemen, salah satu Oke, apartemen oke, oke. ada di Ya, Jakarta ya. gitu. Nah, di situ aku gini, maaf Pak, saya tuh di sini kerja bersih-bersih gitu, cleaning. Saya bukan kerja macam seperti itu gitu. Terus dia bilang, dia ngasih sebelum ngasih nomor telepon, dia itu yang saya takut gitu ya. Tadinya saya udah berpikir, wah ini nggak bener nih. Saya ke dapur mau ngambil pisau, tapi di situ saya bingung gini, kalau saya badannya kecil, Ya, kalau saya apa pegang pisau, iya kalau kena dia, tapi kalau seandainya enggak kena, saya yang kena ya. gimana? Terus saya kan ada anak, saya masih berpikir Oke. kayak gitu. Ya, ya. Pokoknya saya tenangin diri, tapi sebenarnya saya takut gitu, karena wah ini Oke. nggak bener gitu.
Terus saya pikir saya mau lompat juga kan ada di lantai 5 Lima, gitu kan. betul. Mungkin gitu kan. Saya mikir saya bunuh diri. Akhirnya itu kan saya ke dapur. Saya bilang, Pak, maaf ya saya ke dapur dulu. Itu tuh saya lagi mikir gimana caranya biar saya keluar. Karena dia ada di deket pintu keluar. Iya, iya. Akhirnya eh saya gini doang. Udah saya keluar. Oh, saya ngeliat dia tuh udah apa memperlihatkan barangnya gitu loh. Maksudnya kemaluannya. Ya, kemaluannya gitu. Terus saya malah tambah Allahu Akbar. Aku nih kayak gimana gitu. Padahal di situ posisi aku pun kerja dengan istilahnya kaos, celana panjang gitu, yang sopan gitu kan. Oh, bukan juga yang terbuka artinya ya. Ya, Iya. nggak terbuka karena kan aku kan pulang pergi. Jadi aku Ya, pakai baju biasa kalau misalnya kaos gitu kan. Waktu itu aku belum pakai jilbab, tapi aku biasa pakai kaos terus sama ya, celana panjang gitu. Nggak pernah aku ya, pakai celana pendek gitu kan. ya, Dan ya. itu juga celananya biasa, nggak celana ketat gitu. Jadi aku mikir, "Oh, ini orang nggak beres. Gimana ya caranya?" Terus aku giniin, Pak, maaf, Bapak ngapain kayak gitu gitu. Oh, apa kata dia ya, ya dengan omongan, iya saya mau mau kata dia gitu kan. Oh maaf Pak, saya nggak bisa di sini gitu. Nggak apa-apa kata dia gitu. Oh nggak bisa Pak gini. Ya udah akhirnya aku giniin. Maaf, saya baru ngelihat SMS. Bos saya sebentar lagi mau pulang. Kalau Hmm. kamu mau ya udah kamu kasih aja nomor telepon. Saya gituin aja. Iya, Saya supaya menghindar gitu. Ini sebentar iya. lagi bos pulang gitu kan. Ya terus dia kasihin nomor telepon. Aku catat gitu. Itu dengan istilahnya saya udah bener-bener geli, udah takut gitu kan. Ya akhirnya oh ya udah kalau kayak gitu ya udah nanti kamu telepon kata dia. Iya nanti saya telepon ya gitu. Tapi jangan di sini. Aku cuma ngomong seperti itu untuk menghindari gimana ya Pokoknya yang hari itu menghindar dulu di hari itu ya. iya menghindar dengan kondisi itu dulu gitu loh. Karena aku pikir kalaupun aku pegang pisau nusuk pun nggak akan bisa gitu loh. Terus kalau misalnya aku harus lompat itu sama aja aku bunuh diri gitu kan aku masih ada anak gitu. Ya udah akhirnya di saat itu udah aku keluar tapi itu trauma aku yang bener-bener ya mungkin sampai sekarang sih saya masih ada rasa ketakutan kalau misalnya saya kerja ada laki-laki di dalam rumah gitu kan. Itu ada masih ada rasa trauma kayak gitu sih sampai sekarang gitu ngeri gitu. Cuman di saat itu ya udah dia keluar, aku menghindar untungnya dan aku memang nggak ngasih nomor telepon aku, cuman aku mencatat nomor telepon. Aku kalau nggak salah kasih nomor telepon Oke. dia juga gitu karena dia minta waktu itu. Nah, setelah itu kan aku nanya pulang ke rumah itu aku udah ngerjain kerjaan gitu sampai istilahnya aku bener-bener nggak fokus. Tapi aku nggak ngomong sama majikan aku nanya justru malah sama resepsionis Apartemen. di apartemen. Kebetulan dia baik gitu kan. Memang kan aku kan apa nggak setiap kerja pulang kerja udah gitu Ya. nggak pernah ngobrol gimana gimana. Nah, aku nanya Mas Dani kalau nggak salah apa ya namanya atau siapa lupa aku bilang Mas kamu kenal sama yang namanya eh, dia Denny apa ya? Pokoknya Hmm. aku lupa namanya. Terus kata dia, kenapa Bu? Enggak, kamu kenal enggak gitu? Iya, kenapa gitu? Ada apa gitu? Tadinya saya nggak mau cerita, tapi saya cerita. Iya Mas, dia itu apa nggak senang banget sama aku. Tahu emang ngapain? Kata dia gitu. Dia apa memperlihatkan kemaluan sama saya tadi di atas. Oh, kok gitu sih gitu. Itu dia apa ketua dari manajemen sini Mbak gitu. Ya udah nanti saya kasih tahu deh sama ininya apa namanya atasannya gitu. Biar dia Hmm. apa keluarin gitu. Tapi besoknya aku kerja justru malah apa resepsionisnya itu yang nggak ada. Aku Resepsionisnya bingung malah nggak ada. ya Ya, malah berarti nggak libur ada. mungkin, kan? Mungkin dia libur hari itu. Enggak, tapi setelah itu memang ya aku sempat masih kerja kan. Terus aku tanya, Mas ini kemana ya resepsionis? Oh dia keluar kata dia gitu. Lah aku tambah takut dong gitu. Terus Hmm. aku jadi tuh rasa aku kerja di situ pun nggak ada tenang-tenangnya. Aku takut ketemu di lift, aku takut ketemu di jalan gitu. Sampai pernah dia WA gitu waktu itu dia ngomong kok nggak ngubungin gitu kan. Nah
Emang Hmm, aku sengaja nggak ngubungin, kan udah ditungguin kata dia gitu kan. ya. Aku gini aja, maaf ya mas gitu. Saya tuh bukan kerja seperti itu, kok masnya seperti itu ya gitu. Saya bisa laporin mas nih gitu. Malah dia ngancam, laporin aja kalau mau nanti di jalan nggak selamat gitu. Hmm. Itu posisi aku ada suami pun aku nggak nanya, nggak ngomong gitu. Cuma suami Nggak ngomong ke kenapa? suami juga. Takut, takut karena satu nanti aku dilarang untuk kerja. Tapi kan kondisi ekonomi kan waktu itu kan kita Harus masih kerja. sedikit gitu kan. Terus aku cuma cerita sama temen, akhirnya aku sampai giginya itu waktu itu deket kali kan sampai aku ngeraup, aku bilang gini sama temen aku, iya aku mau cuci muka pakai air ini gitu. Aku bilang gitu, aku beli banget, aku bilang gitu. Aku bener-bener gimana ya? eh Kok bisa aku ngalamin kejadian itu gitu loh. Itu yang kejadian seperti itu tuh pernah sebelum aku berorganisasi dan itu ya sampai sekarang aku ada trauma gitu. Jadi traumanya kalau misalnya ada kerjaan eh apa namanya itu laki-laki gitu, aku ngeri juga gitu. Oke. Kalau misalnya si tadi yang Mas yang melakukan pelecehan seksual itu melihat konten kita kali ini, ada yang mau disampaikan nggak sama Bu Yuni? Apa ya? Ya jangan terlalu merendahkan pekerjaan eh, PRT lah gitu. Kan kita itu kan bekerja kan nggak, maksudnya eh gimana ya, kita juga butuh namanya nyaman bekerja gitu, jangan jangan ada pelecehan sama PRT seperti itu gitu loh, kan nggak semua PRT juga seperti itu, aku juga nggak tahu apa pemikirannya gitu, tapi tolonglah hargai gitu kan, karena kan kita juga di rumah kan ada keluarga yang nunggu gitu, Ya. kayak gitu mungkin Hmm. gitu, Oke, oke. hargailah perempuan Hmm. kayak gitu. Nah, berarti setelah Dan berorganisasi, itu apakah kendala-kendala seperti tadi dituduh pencurian, terus kemudian ibu dilecehkan, terus kemudian hal-hal yang tidak ibaratnya gini ya, memandang rendah lah ya PRT, itu kira-kira apakah masih terjadi atau berkurang? Bagaimana, Bu Yuni? masih masih ya itu yang ada kemarin Siti Siti Hotimah yang PRT yang mendapatkan kekerasan dari apa namanya, dari kawan-kawannya, dari temennya, itu kan ada juga kan gitu, masih sebenarnya tanpa kita tahu, tanpa kita sadari di tembok majikan ini masih banyak kawan-kawan PRT yang mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Itu kenapa Hmm. aku aktif di organisasi, karena aku kepinginnya itu supaya nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aku alami. Ya aku mungkin yang bisa apa namanya, entahlah gitu, aku bisa publikin ini itu baik atau enggak gitu, tinggal orang yang apa namanya berpikirnya kayak gimana gitu kan. Eh, karena kan banyak yang bilang perkosaan itu terjadi karena apa namanya pakaian lah, karena apa, Silakan. toh aku Hmm. sendiri yang berpakaiannya sopan itu masih dipandang seperti itu, karena kan memang matanya mereka yang salah gitu. Iya, Itu betul. itu pun kejadian mas, itu kejadian itu sebelum berorganisasi. Dan Ya. aku pernah ngalamin satu kali lagi itu Oh, yang ada aku dua sudah kali. iya, yang Oh, udah berorganisasi, tapi sayangnya waktu itu undang-undang PPKS belum ada. tahun berapa pada saat itu? Itu berarti baru sekitar tahun 2019 kalau nggak 2019. salah. Ibu mengalami yang kedua kali di tahun 2019. Iya, itu pelecehan itu terjadi justru sama majikan laki-laki. Majikan laki-laki. Ya, majikan laki-laki. Nah, itu sebenarnya aku bukti sebenarnya kalau aku mau up gitu ya, Hmm. bisa. Tapi kan ya kak, kan aku udah berorganisasi nih. Aku Ya. udah berorganisasi. Dan Albi, jangan main korek. Udah berorganisasi gitu kan. Jadi aku paham gimana. Waktu itu aku bekerja Hmm. di orang ekspat, Oh, ini orang eh, expert apa? Bule apa nih? orang ekspat Asia. Asia, Jepang, Nggak ke Korea. Korea, Ini di Korea, Asia oke. kan. Ya. Nggak, di up nggak ini nanti?
Nggak Baik apa-apa, nggak? nggak apa. Kita harus kan karena kita nggak boleh juga itu pelecehan seksual. Ya itu di apartemen dekat rumah juga sih gitu kan. Jadi Hah? tuh sebenarnya aku dapat kerjaan itu dari temen karena teman udah nggak kerja lagi di situ. Jadi bekasnya dia ya udahlah gitu. Karena aku waktu itu juga lagi apa Sorry, ini namanya. temennya cewek juga ya dia? Iya, temennya cewek, cuman dia udah nggak kerja di situ gitu Oke, loh. oke, Karena oke. dia bilang, Mbak Yuni mau kerja nggak gantiin aku di bos Nah, aku gitu kan. Oh oke. ya udah gitu. Nah, aku jalanin, aku nggak pernah ketemu sama suaminya, ya, nggak pernah ketemu. Istrinya baik, baik banget gitu, sopan gitu ya, gitu. Jadi istilahnya kerjaan juga ya udah bagus lah gitu. Maksudnya standar lah gitu. Aku kerjainnya gitu. Nah, pas waktunya istrinya ini mau ke negaranya gitu, dia memang bilang, Yuni, nanti sayangnya mau pergi ke apa namanya ke Korea ya gitu. Nanti kamu tidak apa-apa, kamu cleaning, tapi nanti ada apa Mister, oh bener nggak apa-apa, iya gitu. Nanti Mister ada gitu. Oh ya udah. Padahal waktu waktu sama dia aku kerja waktu 2 bulan itu sama istrinya selalu gitu kan. Nah, pas yang ini istrinya dia bilang kan 1 bulan itu dia akan ke negaranya gitu kan. Akhirnya aku kerja. Nah, aku nggak berpikir ya ada rasa takut karena trauma yang Ya, awal gitu sebelumnya, betul. kan. Memang bener aku memang ada rasa takut gitu. Terus ya tapi ku pikir ya Bismillah lah gitu. Emang lahan pekerjaannya seperti ini mau gimana lagi gitu. Nah, apa namanya? eh di situ aku ketemu baru aku kenalan ya aku ya Mister ini saya Yuni ya gitu saya mau cleaning gitu oh iya tidak apa-apa kata dia gitu kan. Oke, Nah sebelumnya berarti belum akhirnya kenal ya? Belum pernah ketemu pada saat ibunya jadi ada. belum pernah ketemu jadi Oh, gitu kalau mereka itu biasanya suami-suaminya itu pada perginya pagi. oh, Atau kalau kalaupun ketemu gitu istilahnya dia lagi makan kita masih di belakang gitu. Kebanyakan ada hmm. juga sih kalau orang yang kerja sama orang eh, Korea itu aku pernah ngalamin awalnya kan aku Korea terus gitu kan itu kalau masih ada suaminya kita nggak boleh dulu masuk ada yang kayak gitu Oh dulu gitu, oke. dulu Hmm. ya tapi kalau sekarang ya nggak tahu ada juga Ya. yang kita nggak boleh dandan kalau kerja sama dia nggak boleh pakai lipstik nggak boleh pakai bedak Oh gitu. ya. Hmm. Ya pokoknya ya Batasi. terlalu banyak Hmm. diskriminasi gitu sih Ya, gitu sebenarnya sama orang-orang mereka itu. oke. Nah, Kemudian lanjut tadi yang udah ibunya udah pulang ke Korea, terus kemudian misternya iya, ini ada. nah itu dia apa nanya gitu. Nah pas lagi aku apa namanya eh Suaranya kok hilang Bu, sorry. Sebentar, suaranya hilang. Oke Bu, tadi jadi ibu ini itu pertamanya kan belum kenal, akhirnya ketemu dengan Mister Korea ini, Hmm, ya oke? udah kenal gitu kan ya pas hari itu satu hari itu aku pokoknya cleaning, aku setrika baju. Nah, saat aku mau masukin baju itu ke lemari, ini majikan ngikutin aku dari belakang. Terus Oh, belakang aku tuh di ini di apa? di- Dipukul betul, di ah jadi ditolak dia gitu, kayak eh, pantat gitu. pantat. Itu kan yang nggak sopan gitu kan. Oh, pelecehan udah tuh. Udah pelecehan banget aku bilang ih mister ngapain oh gitu oh maaf ya gitu eh pokoknya rese gitu oh maaf ya gitu tidak apa-apa ya kata dia gitu nggak boleh gitu itu nggak boleh kayak gitu gitu oh iya tidak apa-apa kata dia gitu terus pas lagi aku mau masukin baju begini gitu kan ke lemari itu dia mau megang payudara. Dari belakang. Enggak, dari depan justru malah. Jadi kan lemari ada di depan, nah dia ada di samping sini gitu loh. Jadi aku Oh, kayak gini gitu loh. Terus aku kayak gini, oh, Mister, ini udah nggak bagus kamu gitu. Nanti kamu saya kasih tahu eh apa namanya nyonya ya gitu. Terus kata dia, oh nyonyanya tidak ada ya, tidak apa-apa nyonyanya tidak ada.
berarti kan brengsek. Gue bilang, aduh ini orang Hmm. brengsek ini. Iya, iya, Berarti iya, betul. aku pikir wah di luar berarti ini emang nggak bener nih deh gitu. Hmm. Terus aku sempat marah gitu. Misal saya nggak mau ya kayak gitu. Saya di sini kerja loh cleaning gitu. Hmm. Apa ibu baik loh gitu. Nyonya itu baik gitu. Kalau misal kayak gini nanti saya aduin. Oh nyonya tidak ada di rumah tidak apa-apa ya Yuni gitu. Jadi dia kayak nggak ada apa gitu. Betul. Tapi aku Hmm. nggak bisa langsung apa namanya nggak bisa langsung gimana ya keluar gitu kan nggak bisa langsung keluar aku Nggak jadinya bisa langsung keluar, artinya nggak bisa keluar, nggak bisa langsung keluar rumah, atau nggak bisa langsung keluar kerja. maksudnya nggak bisa langsung keluar ke kerjaan itu karena kan aku butuh kerja kan Oke. tapi kan karena aku sudah berorganisasi akhirnya dengan berat hati banget sebenarnya aku sampai ngomong sih belum ngomong saat itu gitu terus hari berikutnya gitu kan aku apa namanya kerja lagi Ya. cuman karena aku udah berorganisasi aku paham gitu kan ya ya aku Oke. ngerekam pakai rekaman suara Oke. gitu kan nah saat dia kayak mau ada macem-macem gitu pas lagi aku rekam sih dia nggak ngomong macem-macem lagi giliran aku lagi pas bersihin apa tempat tidurnya aku bingung kenapa nih orang bukannya keluar gitu kenapa malah masih di situ gitu itu kan aku takut akhirnya aku ke belakang aku ambil handphone terus aku rekam gitu kan aku taruh untuk kan aku kalau itu kan pakai celana panjang ada kantongnya gitu kan aku taruh di kantong kayak gitu Hmm. Terus? jadi ya ya udah aku rekam gitu nah dia di situ ngomongnya itu kepengen ngajak tidur dan dia akan bayar nah di situ aku bener-bener marah dan terus aku bilang maaf ya mister kalau kayak gini saya nggak mau kerja gitu kamu udah bener-bener apa namanya melecehkan saya gitu saya akan adu ini nih gitu tenang Yuni gitu tidak apa-apa gitu terus aku daripada apa namanya dia marah terus aku giniin aja ya udah kamu saya itu aja ya cariin aja ya yang lain aku gituin aku Ya, kesel oke. sampai Nah, aku kayak gituin gitu jadi ya itu untuk menghindari juga gitu karena kan ya, kondisi kayak gitu gimana sih kalau pintu dikunci sama dia gitu kita mau betul. teriak kayak gimana gitu kan terus aku cariin kamu aja ya gitu enggak oh tidak mau saya maunya kamu gitu oh maaf gitu kalau saya nggak bisa gitu terus udah saya tinggal udah saya pergi gitu saya nggak terusin gitu nggak terusin saya kerja gitu jadi setiap kerja ada dia nah dia tahu kalau saya nggak suka dengan kondisi kayak gitu nah besoknya lagi saya apa eh, saya masuk dia itu ngasih saya uang 100.000 Oke. gitu saya ngomong sama dia sih gitu apa namanya tadi dulu saya ngomong sama dia ya ini mau diapain gitu aku bilang mau mau diapain gitu ini untuk kamu katanya untuk saya emang kenapa gitu iya untuk kamu tidak apa-apa gitu untuk jajan oh ya udah makasih gitu aku pikir Oke. mungkin untuk bungkam atau gimana kan nah Ya. dari situ dia nggak berani tapi waktu itu kan memang saya ancam kalau kamu seperti ini lagi saya akan aduin bener-bener sama istri kamu nanti kalau dia udah pulang gitu ya udah abis itu masa udah 1 bulan ada 2 minggu itu udah ada 2 minggu itu terus istrinya datang biasa kan nah dia justru sama saya kayak orang gak kenal sama istrinya bener-bener mesra istrinya dikasih bunga di itu pokoknya aku bilang wah ini laki-laki bener-bener dah aku bilang gitu kan aku cuma pikir eh bisa banget gitu loh jadi istrinya lagi masak dibantuin pokoknya mesra banget gitu aku bilang dalam hati wah suami kamu padahal jahat banget gitu kan tapi emang aku tadinya mau ngomong ya tapi aku pikir ini nggak ngomong juga bakalan nanti dia takut gitu karena benar saya dikeluarin dengan alasan katanya nyuci kamar mandi itu nggak bersih gitu kan aku Oh. memang aku udah bilang kan aku bakal ngomong ke istri kamu kalau kamu kayak gini ya sama saya gitu terus ya itu katanya Mister tidak suka sama kamu katanya oh ya udah nggak apa-apa tapi suami kamu itu nggak baik buat saya gitu karena dia melecehkan gitu nah eh, itu aku mau laporin ke aku pernah laporin ke LBH Apik gitu kan aku pernah apa namanya Dilaporkan ini si Mister tadi itu.
Iya, aku konsultasi sebelumnya. Aku Oke. konsultasi sama koordinator aku, Mbak Lita, karena aku udah dapat pelecehan kayak gini. Ya udah, kamu urus kasus karena aku udah paham kan apa namanya prosedurnya kayak gimana gitu. Tapi aku bilang, tapi aku cuman punya rekaman ini. Ya udah, coba aja dibawa dulu. Tapi karena waktu itu kan belum ada undang-undang TPKS dan cuman diarahkan mungkin di mediasi gitu. Sebenarnya aku kepengen tuh dia jera apa dideportasi gitu. Ya itu sih pengalaman yang ibaratnya aku udah ya kayak gini aku ngomong ke orang tapi nggak ada solusinya gitu loh. Jadi mungkin banyak kawan-kawan PRT yang mengalami juga pelecehan seksual tapi mereka tidak mau bersuara karena dipikir tabu gitu kan ya, bukan di tempatnya gitu. Aku pun entah berbicara seperti ini responnya nanti baik buruknya kan itu tergantung orang ya, tapi yang aku menceritakan kisah salah satu kisahku ini yaitu keadaannya PRT di Indonesia itu memang tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi makanya kenapa kita masih meminta adanya undang-undang perlindungan untuk pekerja rumah tangga ya seperti itu karena saat kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, adanya kekerasan dan diskriminasi, PRT itu nggak bisa ngadu kemana-mana, nggak Hmm. ada yang tahu. Yang paham aku organisasi aku, belum tentu PRT kawan-kawan yang lain paham gimana caranya mereka punya kasus Iya seperti betul. itu. Makanya kenapa PRT itu berhak adanya perlindungan dari negara yaitu karenanya banyak diskriminasi dan sampai sekarang pun itu pasti gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau misalnya gini, berarti kalau misalnya ada PRT lain yang sekarang lagi melihat konten ini, itu apa sih yang sebenarnya yang harus disiapkan buktinya supaya dia ini tuh bisa melawan ya tindak kekerasan seksual yang dialami mereka. Itu sebenarnya bukti apa yang bisa diterima? Kalau sekarang kan udah ada undang-undang TPKS TPKS ya. ya nomor Uh, 12 tahun 2022 nih ya ya, saya lihat ya. Benar ya? kalau iya, kalau dulu kan ibaratnya ya adanya pelecehan seksual itu harus ada bukti. Buktinya itu harus apa? Misalnya Oke. bukti baju telah di apa itu mah namanya udah tindakan pelecehan. Kalau Ya. misalnya apa namanya namanya pelecehan seksual itu apa namanya kita kan belum kan maksudnya Belum. ya masih di tahap belum adanya apa namanya ituan seksual gitu Tindakannya, kan. tindakannya belum ada ya. Ya Cuman baru tindakannya belum kan itu kan kita kan belum oke. mendapatkan bukti yang akurat gitu loh. Oke. Jadi mungkin ya seperti aku kan gimana caranya supaya aku tuh bisa terselamatkan gitu kan dari kejadian seperti itu ya mungkin aku masih salah satu orang yang beruntung ya. Orang yang beruntung yang istilahnya masih bisa berpikir harus gimana-gimana gitu. Tapi kan keadaan kawan yang lain kita nggak tahu kondisinya Betul gitu sekali. ya. Misalnya sudah mendapatkan seperti itu ya apa namanya sedang dalam keadaan seperti itu lebih baik ya kita ada bukti gitu, ada bukti Buktinya kayak gimana? Apa mungkin yang, apa yang bisa mereka lakukan? mungkin dari bukti rekaman mungkin bisa. Sekarang kan udah ada undang-undang TPKS Oke. gitu kan. Oke, betul. Terus apa? eh Kalau kita mau nganuin kasus, walaupun itu bukan pelecehan ya, biasanya kita ada bukti chattingan, Chat. ya Hmm. chattingan itu ya kita apa bangun chattingan gitu. Kalau misalnya masalah yang lain kayak banyak kawan-kawan PRT yang nggak punya kontrak kerja tertulis kan. Ya, Nah, betul. giliran dia mau ada masalah sama majikan, kadang majikan itu nggak mau namanya kasih uang kehilangan pekerjaan atau pesangon gitu kan, yang Ya. seharusnya memang kita mendapatkan gitu kan. Dan kadang kan banyak para majikan yang mungkir dengan karena Hmm. nggak adanya kontrak kerja tertulis gitu. Tapi sebenarnya kita bisa atasi itu saat kita mau interview atau jadi PRT sama apa namanya pemberi kerja itu kita bisa apa memberikan bukti bahwa kita bekerja sama dia dengan upah segini gitu. Itu bukti ya, bukti untuk Ya. misalnya kita nanti ada masalah itu sama aja dan itu kita screenshot dan kita simpen itu yang Ya. aku lakukan. Itu kan Nah, oke. Tapi untuk tindakan seksualnya itu misalnya dia ditowel nih.
pantatnya. Tadi buktinya kan kita juga nggak bisa. Iya, itu buktinya kita nggak bisa, Mas. Itu karena itulah yang itu apa namanya? Yang aku mikir juga sih kemarin juga kalau seandainya aku melaporkan juga itu sulit gitu loh. Tapi ya Ya, itu bukti rekaman saat dia mengajak kita melakukan apa namanya? Melakukan intim itu salah itu satu baru bisa. bukti. Mm-mm. Itu aku waktu itu yang aku lakukan itu sih gitu tapi memang ya belum akurat kan gitu kita nggak Ya, tahu tindakannya gitu dan paling apa namanya majikan itu sih dipanggil gitu kalau memang kita sudah apa namanya adanya tindakan itu kan kita bisa buktinya kan kita malah itu lebih bagus kita ke rumah sakit gitu kan ya kayak betul. oh, oh, kayak gitu. Visum. Mm-mm, kayak gitu Hmm. kali mas. Oke, oke, oke. Jadi apakah tadi itu yang membuat motivasi Bu Yuni untuk menjadi maju menjadi caleg atau ada motivasi lain selain tadi itu? Iya juga, sebenarnya aku menjadi caleg ini kan bukan kemauan aku sendiri ya Mas ya, Oke, kemauan siapa? Suami. yang enggak. Jadi Oke, kemauan aku caleg. apa ya karena aku aktif di dalam jaringan eh, serikat pekerja ini dan aku sudah apa dari 2014 dari 2014 apa namanya terus aku paham visi misi yang aku mau apa namanya yang mau aku iniin kan yang mau aku ajukan gitu kan untuk kawan-kawan gitu jadi dari 2022 aku mengenal Partai Buruh itu juga dari jaringan gitu kita dikenalin dan tadinya kan juga aku mau nggak mau nyoblos lah gitu karena aku sudah kecewa dengan yang ada gitu tapi karena visi misi dari Partai Buruh itu wah ini kayaknya apa namanya nggak apa-apa deh kita coba gitu nah di situ aku jadi pengurusnya juga salah satu pengurus di partai gitu kan untuk merekrut kawan-kawan supaya ikut di Partai Buruh gitu karena nggak semua kawan-kawan kan tadinya kan juga nggak paham Partai Buruh gitu. Nah, pas di 2023 itu aku diusulkan untuk maju, tapi aku sendiri aku nggak siap. Satu karena aku nggak tahu itu politik, kedua mungkin apa namanya ilmu aku belum belum sampai situ gitu loh. Ilmu aku belum sampai situ gitu loh. Jadi ya aku ntar ah gitu. Jadi tuh Oke, ada dilema gitu. Akhirnya pas lagi menjelang detik-detik terakhir gitu kan kalau misalnya nggak bisa nih kalau kita kurang kita nggak bisa nih gitu ayo dong gitu masuk dulu nah aku pikir oh ya udahlah untuk apa namanya belum tentu lolos ini gitu kan ada tes gitu kan ada ya. tesnya gitu kan aku pikir ya udahlah nggak apa-apa lah gitu tapi ya itu ya aku siap nggak siap ya aku harus siap karena aku mikir harus dari mungkin dari kita PRT-nya sendiri yang eh, bisa maju gitu untuk apa namanya mengadvokasi ini gitu kan Ya, sebelumnya kita selalu apa namanya menuruti menuruti apa ya semua undang-undang gitu kan. Nah, ini oke. di mana kita bisa membuat atau ikut dalam partisipasi undang-undang itu kan. Aku mikirnya seperti itu, undang-undang perlindungan. Satu visinya itu yang penting kayak gitu dan kita melihat kan adanya yang apa namanya pekerja buruh atau pekerja perempuan yang masih apa namanya mendapatkan diskriminasi dan kekerasan gitu yang nggak inklusif gitu kan dari Ya. bantuan sosial juga dari perlindungan sosial juga nah itu ya karena aku tahu itu pun karena aku berorganisasi gitu jadi nggak Hmm. aku asal maju nyalek dan aku nggak tahu visi misi juga enggak. Oh iya betul. Memang ternyata setelah saya lihat pada saat beritanya muncul, saya lihat ini memang benar tahu apa enggak. Tapi setelah saya ngobrol, Ibu sudah mengalami juga yang pekerja PRT itu alami. Jadi Ibu Heeh. mungkin dari berangkat dari situ ingin Mm-mm. apa ya, ingin memperjuangkan hak-hak Iya, mereka dan juga penyetaraan iya, mereka juga begitu kesetaraan ya. dalam Dan pekerja. juga tidak mau Oh, dilecehkan dan juga oh, oh. ya intinya Iya kayak gitu. menyesuaikan. Jadi ibu memperjuangkan apa namanya, ibaratnya hampir semua PRT itu kan wanita. Nah, berarti ibu Iya, memperjuangkan hak-hak wanita yang
dilecehkan itu tadi atau tidak disarankan. Nah, Iya. itu Bu Yuni, itu Ibu termasuk woman fighter. Jadi kami ini memang apa namanya, pingin mengulik atau mengangkat perjuangan ibu-ibu seperti Bu Yuni yang Mm-mm. sudah termasuk menurut kami itu Ibu sudah termasuk woman fighter. Artinya Ibu memperjuangkan kesetaraan gender, ya yang saya lihat tadi. Dan orang selama ini mungkin memandang rendah PRT, tapi nggak tahu Iya. kalau nggak ada PRT orang juga nggak bisa berkarya di tempat lain, gitu. Iya benar. Jadi Heeh. tolong jangan dipandang rendah. Nah, saya harap Bu Yuni tetap terus memperjuangkan apa namanya hak-hak PRT, ya, Mm. supaya lebih setara. Dan juga mungkin gini Bu, yang saya harapkan yang teman-teman PRT yang sekarang mengalami tindakan kekerasan seksual mungkin bisa mengadukan kepada LBH-nya Bu Yuni. Apakah bisa Bu? Bisa. Jadi kawan-kawan pekerja rumah tangga PRT yang nggak paham organisasi, kalau misalnya ada masalah atau ada apapun, kita bisa ke websitenya Jala PRT. Jadi itu di Facebook, di IG, di Twitter itu kita udah ada. Jadi kawan-kawan PRT yang mungkin sekarang banyak masalah atau gimana, kita bisa konsultasi ke Jala PRT. Insya Jala Allah PRT ya, itu website, Instagram, kemudian FB ada semua ya Bu ya. ada, Twitter ada. Oke, nanti kita Jadi cantumkan linknya di caps di deskripsi. Tolong teman-teman bisa lihat di sana. Gitu. iya, saya sih berharap semua pekerja rumah tangga itu apa namanya sadar akan organisasi, walaupun memang masih banyak para majikan yang nggak memperbolehkan PRT-nya itu ikut berorganisasi. Ya, padahal itu adalah hak orang untuk menyuarakan Ya. pendapatnya di organisasi. Mm-mm, Betul, mm-mm. Bu Yuni ya. Kayak gitu. Bu Yuni, saya salut kepada Ibu, ya. Terima Ibu terus kasih. berjuang, ya. Jadi jangan menganggap, jangan rendah diri, ya. Ibu terus berjuang dan semoga di tahun 2009 Ibu akhirnya jadi caleg. Ini kalau jadi caleg jangan lupa sama saya, Amin. Bu, nanti Ibu. Ah, Jangan kenapa? kalau jadi caleg nanti jangan lupa sama saya. Yo, enggak lah, Mas. Insya Allah gitu. Ini sekarang lagi sibuk apa? Ngerjain tugas kuliah aja. Oh, oke oke. Kuliah apa Oh, sekarang? aku di komunikasi digital, nah sekarang ada di semester 4. Oke, Lagi banyak luar tugasnya. biasa. Nah, jadi inspirasi. Jadi nanti mungkin kita bisa nyambung di konten berikutnya, Bu Yuni. Tapi Oke. semoga konten ini dapat menginspirasi supaya timbul juga woman fighter seperti Bu Yuni, gitu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Yuni, waktunya. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak. Ya, Ya, selamat siang. siang. Makasih ya, Terima dokter. kasih.